Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk semester 1 yang akan kita pelajari terdiri dari 5 bab, yaitu bab ke-1, pola bilangan. Bab kedua, sistem koordinat kartesius. Bab ketiga, relasi dan fungsi. Bab keempat, persamaan garis lurus. Bab kelima, sistem persamaan linear dua variabel. Oke, baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu bab ke-1, pola bilangan. Apa sih pola bilangan itu? Pola bilangan adalah sebuah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk dapat berikutnya digambarkan dalam pola-pola tertentu, seperti pada contoh berikut. Yang ke-1, pola bilangan genap. Contohnya bilangan 2, 4, 6, dan 8. Nah, ini jadi setiap bilangan berikutnya ditambahkan dengan 2. Nah, polanya dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi, untuk suku yang pertama atau bilangan yang pertama itu ada bulatan 2 atau noktah 2. Kemudian, untuk bilangan yang kedua, noktahnya ada 4. Kemudian, untuk bilangan yang ketiga, noktahnya ada 6. Untuk bilangan yang keempat, noktahnya ada 8, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut pola bilangan genap. Bilangannya adalah 1, 3, 5, dan 7. Nah, bilangan yang pertama itu adalah bilangan 1. Bilangan berikutnya itu diperoleh dari menambahkan 2 dengan bilangan sebelumnya. Jadi 1 ditambah 2, kemudian hasilnya adalah 3. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan 2 untuk bilangan selanjutnya. Ya, jadi 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 ditambah 2 lagi, kemudian hasilnya 7. Begitu seterusnya, kita tambahkan 2 lagi. Ya, ini yang dinamakan pola bilangan ganjil. Jadi, anggota-anggotanya adalah bilangan ganjil. Pola bilangan persegi. Bilangannya dimulai dari 1, kemudian 4, 9, 16. Nah, ini asalnya dari mana? Asalnya dari kuadrat bilangan asli. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini diperoleh dari 1 kuadrat, yang ini dari 2 kuadrat, yang ini dari 3 kuadrat, yang ini dari 4 kuadrat. 1 kuadrat hasilnya adalah 1. 2 kuadrat hasilnya adalah 4. 3 kuadrat hasilnya adalah 9, 4 kuadrat hasilnya adalah 16, dan seterusnya. Inilah yang dinamakan pola bilangan persegi. Kemudian yang keempat adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga terbentuk dari penjumlahan bilangan cacah. Nah, contohnya bilangan yang pertama ini berasal dari bilangan cacah kan dari 0 ya. Dari 0 kemudian ditambah dengan bilangan selanjutnya. Bilangan selanjutnya adalah 1, berarti 0 ditambah 1. 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Ya. Kemudian untuk bilangan yang kedua itu diperoleh dari 0 ditambah 1 ditambah 2. Jadi tambah lagi dengan bilangan selanjutnya. Hasilnya adalah 0 tambah 1 tambah 2 adalah 3. Nah, untuk yang ketiga itu 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3. Jadi tambah lagi dengan bilangan cacah selanjutnya. Hasilnya adalah 6. Kemudian bilangan selanjutnya 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Jadi kita tambahkan dengan bilangan cacah selanjutnya yaitu 4. Hasilnya setelah dijumlahkan adalah 10. Begitu. Nah, bilangan-bilangan tersebut diperoleh dengan cara, untuk yang pertama ini kan
ke 1 ya, bilangan ke 1 berarti 1. Ini bilangan yang kedua, ini berarti 2. Bilangan yang ketiga ini 3. Bilangan yang keempat ini 4. Nah, ini 2 ini diperoleh dari 1 kita kalikan dengan bilangan selanjutnya. Setelah 1 adalah 2, berarti 1 dikali 2. Kemudian yang ini 2 dikali dengan bilangan selanjutnya. Bilangan selanjutnya adalah 3. Kemudian yang ini 3 dikalikan dengan bilangan selanjutnya, yaitu ada 4. Kalau yang ini 4 dikali dengan bilangan selanjutnya adalah 5. Nah, 1 kali 2 itu kan 2. 2 kali 3 6. 3 kali 4 12. 4 kali 5 itu adalah 20, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya di sini ada lagi, ini 5 dikali 6 berarti di sini 30, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut pola bilangan persegi panjang. Yang keenam, pola bilangan segitiga Pascal. Segitiga Pascal merupakan susunan bilangan yang berbentuk segitiga. Jadi susunannya ke bawah. Cara menulisnya, baris ke-1 itu kita tuliskan dengan angka 1. Kemudian pada baris kedua, cara mendapatkan angka ini diperoleh dari 1 itu kita jumlahkan dengan bilangan yang di sebelah kirinya. Tapi kan ini tidak ada, berarti kita anggap saja ini adalah 0. Jadi 1 ditambah 0 adalah 1. Kemudian untuk bilangan yang sebelah kanan ini, hasilnya dari 1 kita jumlahkan dengan, ini anggap saja 0. Berarti 1 tambah 0 adalah 1. Untuk baris yang ketiga, cara memperoleh angkanya adalah 1 kita jumlahkan dengan, kita misalkan ini tadi 0, 1 tambah 0 itu 1. Kemudian untuk yang tengah-tengahnya 1 tambah 1 itu 2. Kemudian ini diperoleh dari 1 tambah 0 itu 1. Kemudian untuk baris yang keempat diperoleh dari yang ini 1 tambah 0 1. Yang ini 1 tambah 2 3. Yang ini 2 tambah 1 3. Yang ini 1 tambah 0 1. Baris kelima 1 tambah 0 1. 1 tambah 3 2. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. 1 tambah 0 1. Begitu seterusnya ya, sampai baris Kita selesaikan contoh berikut bersama-sama ya. Tentukan pola pada susunan bilangan berikut dan tentukan 3 bilangan berikutnya. Nah, ini kita jawab yang pertama dulu. 3 8 13 18 23. Nah, ini cara menentukan polanya adalah dari 3 ke 8 itu kita tentukan apakah ditambah atau dikurang, dikali atau dibagi. Nah, 3 ke 8 itu kan kita peroleh dari penjumlahan 3 ditambah 5, berarti ini ditambah 5. Kemudian yang ini masih sama ya, ditambah 5. 8 tambah 5 13, berarti ini tambah 5. Kita tambahkan lagi dengan 5 itu 18. 13 tambah 5 18. Ini berarti tambah 5. Nah, ini 18 tambah 5 23. Berarti tambah 5 lagi. Nah, sekarang yang ditanya adalah tentukan 3 bilangan berikutnya. Berarti ini kita tambahkan dengan 5 lagi. 23 ditambah 5 adalah 28. Ini kita jumlahkan lagi dengan 5. Ini adalah 33. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan 5. Ini adalah 38. Jadi hasilnya 3 bilangan berikutnya adalah 28, 33, dan 38. Nah, selanjutnya yang kedua 19, 17, 15, 13, 11. Nah, kita lihat polanya 19 ke 17 itu ditambah atau dikurang? Dikurang ya, dikurang dengan 2. Nah, 17 ke 15 dikurang dengan 2.
15 ke 13 juga sama ya, berarti ini sama nih, semuanya polanya adalah dikurang dengan 2. Kemudian 3 bilangan berikutnya caranya gimana? Kita kurangi lagi dengan 2. 11 kurang 2 adalah 9. Kemudian kita kurangi lagi dengan 2. 9 kurang 2 adalah 7. Kurangi lagi dengan 2. 7 kurang 2 adalah 5. Jadi 3 bilangan berikutnya adalah 9, 7, dan 5. Nah, kalau yang ketiga 1, 2, 4, 8, 16. Caranya kalau ini ditambahkan dengan 1. Ini bukan ditambahkan dengan 1, ditambahkan dengan 2. Kalau ini tambahkan dengan 4, nggak ketemu kan polanya? Coba kita pikirkan lagi. Penjumlahan bukan, pengurangan juga bukan. Coba kalau kita pergunakan perkalian. Nah, bisa nggak? Bisa ya. Nah, ini kita kalikan dengan 2. 1 dikali 2 itu adalah 2. Kemudian 2 dikali dengan 2, 4. Ini kita kalikan dengan 2. 8 dikalikan lagi. 8 dikali 2, 16. Nah, untuk mencari 3 bilangan berikutnya, 16 kita kalikan dengan 2, 32. Kemudian ini kita kali lagi dengan 2. 32 kali 2 itu 64. Kemudian 64 kita kalikan lagi dengan 2. Itu 128. Jadi 3 bilangan berikutnya adalah 32, 64, dan 128. Soal selanjutnya 324. 108, 36, 12. Nah, coba kalian perhatikan. Kalau dijumlah, misalnya kita cari polanya dengan dijumlah, tidak mungkin kan ya? Kalau dikurang, ini dikurang ini, pasti nanti hasilnya lebih banyak ini daripada 108 dikurangi dengan 36. Jadi nggak mungkin ya kalau ditambah atau dikurang. Kalau ditambah, jadi kalau ditambah tuh gini, harus sama semua angkanya ya. Coba lihat ke yang tadi. Kalau ditambah 5, semuanya ditambah 5. Kalau dikurang, semuanya dikurang 2 nih ya, semuanya dikurang 2. Nah, terus kalau dikali 2 semuanya kita kalikan dengan 2. Nah, sekarang kalau ini dikali, bukan ya, kalau dikali. Nah, kalau dibagi, coba kalian pikirkan, bisa nggak kalau dibagi? Kira-kira 324 dibagi berapa yang hasilnya adalah 108? Oke, dibagi 3 ya. Kita bagi dengan 3. Jadi 324 dibagi 3 itu adalah hasilnya 108. Kemudian 108 dibagi 3, hasilnya adalah 36. Kemudian 36 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 12. Nah, untuk mencari 3 bilangan berikutnya sama, masih kita bagi dengan 3. 12 bagi 3 itu 4. Kemudian 4 dibagi 3. Nah, 4 dibagi 3 itu kan tidak bisa ya. Nah, kita pergunakan ini saja pecahan, 4 dibagi 3. Nah, 4 dibagi 3 itu kan bisa kita tulis dengan 4/3. Berarti ini hasilnya adalah 4/3. Kemudian selanjutnya masih kita bagi dengan 3. 4/3 dibagi 3. Jadi kita tulisnya begini aja, 4/3 dibagi dengan 3. Anggap saja 3 adalah bilangan pecahan. Berarti kita ubah 3 menjadi 3/1. Kemudian pembagian pecahan 4/3 ini bagi, kita ubah menjadi kali. 3/1-nya lalu dibalik. Nah, 4 dikali 1 itu 4. 3 dikali 3 itu 9. Jadi hasilnya 4/9. 3 bilangan selanjutnya adalah 4, 4/3, dan 4/9. Soal yang kedua itu adalah tentukan barisan yang terbentuk jika polanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, BN sama dengan 2N dikurang 1, N-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Cara penyelesaiannya, kita tulis dulu polanya. Nah, ini polanya ya.
polanya adalah BN sama dengan 2N dikurang 1. Nah, ini kita gantikan N-nya dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, berarti begini menulisnya, B-nya menjadi B1 sama dengan ini 2, N-nya berubah menjadi 2 kali 1. Langsung kita cari ya hasilnya. 2 kali 1 itu 2, dikurang 1 itu adalah hasilnya 1. Kemudian kita ganti N-nya dengan 2. Nah, berarti ini juga sama jadi 2 di sini ya. Ini kan polanya ini. 2 kali 2 kurang 1. Jadi ini 4 kurang 1, 3. Kemudian N-nya kita ganti lagi dengan 3. Berarti ini 2 kali 3. N-nya kita ganti dengan 3. Dikurang 1. Ini berarti 6 dikurang 1 itu 5, ya. Dan seterusnya. Jadi kalau dimintanya ini misalnya ada angka 4, ada 5, berarti kita cari terus sampai B4 sama dengan bla bla bla, B5 sama dengan bla 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 gitu. Karena ini cuma sampai 3, berarti kita mengerjakannya sampai B3 saja. Dan ada titik 3, itu artinya adalah dan seterusnya. Barisan yang terbentuk adalah, jadi barisan yang terbentuk adalah 1, 3, 5, dan seterusnya. Selanjutnya pola yang kedua yaitu Cn sama dengan negatif 1 pangkat N per N. Sama seperti yang tadi ya, kita ganti N-nya dengan angka yang diketahui ini. Kita ganti dengan N-nya dengan 1, kemudian ini pangkat 1 per 1. Negatif 1 pangkat 1 itu adalah negatif 1 per 1 sama dengan negatif 1. Kita ganti N-nya dengan 2. C2 sama dengan negatif 1 pangkat 2 per 2. Negatif 1 pangkat 2 berarti positif 1. C3 sama dengan negatif 1 pangkat 3 per 3. Jadi ini sama dengan negatif 1 pangkat 3, hasilnya negatif 1 per 3. Kemudian ini C4, ganti N-nya dengan 4. Negatif 1 pangkat 4 per 4. Negatif 1 pangkat 4 itu positif 1 per 4. Nah, jadi barisan yang terbentuk adalah negatif 1, 1 per 2, negatif 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya. Adalah barisan dan deret. Pertama, kita bahas pengertian barisan dan deret bilangan. Perhatikan susunan bilangan di bawah ini. 6, 12, 18, 24. Nah, susunan bilangan tersebut itu kan membentuk pola atau aturan tertentu, ya kan? Seperti ini, dari 6 ke 12 itu kan kita jumlahkan dengan 6, kemudian dijumlahkan dengan 6 lagi 18, jumlahkan dengan 6 lagi 24, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut aturan tertentu. Kemudian kedudukan bilangan-bilangan pada barisan disebut suku-suku dari barisan itu. Jadi contohnya misalnya 6 itu adalah suku pertama, kemudian 12 suku kedua,
18 suku ketiga, 24 itu suku keempat. Dapat kita tuliskan dengan U1 untuk suku pertama, U2 suku kedua, dan seterusnya ya, barisan bilangan. Nah, kemudian bentuk penjumlahan nilai suku-suku pada barisan ini ya, bentuknya menjadi seperti ini: 6 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 24 ditambah dan seterusnya ya. Nah, penjumlahan inilah yang disebut deret bilangan. Susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan tertentu. Sedangkan deret bilangan adalah bentuk penjumlahan dari suku-suku. Tentukan 5 suku pertama dari barisan bilangan berikut. Yang pertama, UN sama dengan N tambah 3. 5 suku pertama. Nah, UN itu adalah suku ke N ya. Berarti kalau kita mau mencari 5 suku pertama, N-nya kita ganti dengan, kalau suku pertama berarti suku ke-1 ya, N-nya kita ganti dengan 1. Jadi ini 1 ditambah 3, hasilnya adalah 4. Nah, diperolehlah suku pertama itu 4. Kemudian suku kedua berarti U2 atau N-nya kita ganti dengan 2. Ini 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Kemudian suku ketiga berarti U3 sama dengan N-nya diganti dengan 3. 3 tambah 3 itu 6. Suku keempat berarti ini 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, suku kelima itu N-nya kita ganti dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi 5 suku pertamanya adalah 4, 5, 6, 7, dan 8. Contoh berikutnya, UN sama dengan 3N dikurang 1. 5 suku pertamanya U1 sama dengan 3 dikali 1 dikurang 1. 3 dikurang 1 itu 2. Kemudian suku keduanya berarti 3 dikali 2, nih N-nya kita ganti dengan 2 dikurang 1. 6 dikurang 1 itu 5 ya. Kemudian suku ketiga 3 kita kalikan dengan 3 dikurang 1 sama dengan ini 3 kali 3, 9 dikurang 1, 8. Suku keempat kita ganti N-nya dengan 4. 3 kali 4, 12 kurangin 1 itu 11. Suku kelima ganti N-nya dengan 5. 3 kali 5, 15 kurang 1, 14. Jadi 5 suku pertama adalah 2, 5, 8, 11, dan 14. Pelajaran untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.